Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Bakung Batu Raja nih ya. Lah jam 9, cuaca lah terang lah ya. Alhamdulillah karena kedatangan tamu ading kang kanca dari Disnaker nih ya, Disnaker Kabupaten Oku. Jadi kita akan ngupas tuntas nih ading kang kanca apa sih peran dari Disnaker Kabupaten Oku ini ya, karena kan apalagi ini di masa pandemi pengangguran nih mungkin semakin meningkat atau dek nih di Oku ya. Lah hadir tamu Ibu Khalifah ini Bapak PLT Sekdin Tenaga Kerja Kabupaten Oku ya, Bapak Ivan Saputra SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ceria nih ancaknya. Alhamdulillah. Kabar baik. Sehat. Itu sehat yang paling diutamakan ya. Kalaupun banyak duit tapi tidak sehat urung gawi. Iya. Ada juga dari Kepala UPTD BLK Disnaker Kabupaten Oku, Bapak Farizal SPMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kita akan ngebahas mengenai pengangguran nih, karena memang lah lumayan lama ya, bukan lumayan lagi lah lama nih pengangguran ini bukan cuma di Oku tapi di Indonesia nih sulit nih yang dientaskan Pak ya. Iya betul. Iya. Nah jadi itu yang akan kita bahas ini. Mungkin ada nih kata pembuka, siapa yang nak mendahului sebelum kita mulai talkshow kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Bung Khalifah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar. Jadi semoga masyarakat Oku tetap sehat ya, bersemangat untuk mencari rezeki. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili Dinas Tenaga Kerja. Tadinya rencana dengan PLT Kadin ini Bung nak datang kan dengan Pak Helmi Purnomo. Ternyata ada acara lain. Ini bersama saya hadir ini Pak Farizal ini. Beliau ini Kepala UPTD BLK yang ngurusi pelatihan-pelatihan itu kan. Jadi kami ini memang Dinas Tenaga Kerja ini apa namanya, kalau bicara angka Bung ya, memang kami tidak mengadakan survei. Ada lembaga yang lebih berwenang untuk menyampaikan angka-angka itu, BPS ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku. Tapi kami bisa membaca dan bisa membuka itu, jadi bisa melihat berapa besar angka pengangguran di Kabupaten Oku saat ini. Secara garis besar Bung, memang meningkat. Iya kan? Benar, apalagi ini kan masa pandemi ya. Nah itu dia. Banyak yang dipecat ya. PPKM tadi kan. PPKM pula. Nah itu yang juga. Terutama aku kan selain sebagai PLT Sekdin kan merangkap sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial. Nah di sini kami banyak menerima laporan tentang PHK ini kan. Dampak dari ini tadi. Tahun kemarin itu yang paling hebat kan, hampir 150-an orang yang di PHK kan. Tapi alhamdulillah mungkin hak-hak mereka sudah dibayar. Yang penting itu kan, lah dibedakkan, ya kan, lah dipekerjakan lama, pesangon dia dibayar. Nah kakak Mbak Manu ini kan, laju dia mau kan, pajak tunuh kantor tubuh, lah jadi sekali lagi, dan kami juga berusaha untuk apa namanya mencoba untuk jangan sampai terjadi, mencegah terjadinya PHK itu Bung. Semoga jadi misalnya ada nak PHK wajib lapor ke kami kudai. Oh iya ya. Jadi tidak bisa nak basing-basing mecat Iya benar, kan? Ada aturan Pak ya. Kalau ada baca lagi lah sanggup, nah ada kopi nih Bung. Rumahnya Bung. Iyalah Mang. Ngundang gorengan pula kamu tuh. Tersinggung nih ancaknya. Bung ini Ruga ini kan. Hai kamu ya. Iya, jadi itulah. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Oku yang dalam hal ini apa namanya yang diberi tugas oleh Bupati untuk melaksanakan urusan ketenaga kerjaan ini. Telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana cara menekan angka pengangguran di Kabupaten Oku sesuai tupoksi kami Bu ya. Masalah tenaga kerja, terutama masalah PHK. Tapi kalau nak baca lagi nama mana lagi kan? Iya, tidak tahu katakannya ya. Misal perusahaan itu besar daripada tiang kan, misal pasar daripada tiang.
mana lagi dia nak ngidupi ini, misalnya jualan apa, jualan cendol misalnya kan, kata yang beli, pegawainya banyak, nak dihidupi pakai apa, kira-kira mah itu bang, sekilas dari kami ada pak. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Farizal ya, si Pak Rizal silahkan. Ya, menekan laju pengangguran ya. Kita tahu bahwasannya program dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, itu selalu menginstruksikan untuk berwirausaha, yang mana dalam untuk berwirausaha itu harus ada mempunyai skill dulu sebelumnya, harus melalui dengan pelatihan. Untuk itu kami dari Balai Latihan Kerja yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang dipimpin oleh langsung Dinas Tenaga Kerja untuk membuka pelatihan ya untuk setiap tahunnya, yang mana pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja itu ada otomotif, sepeda motor, dan mobil, ada kejuruan teknik las, ada kejuruan listrik, ada kejuruan audio video, dan ada kejuruan roti dan kue, kejuruan menjahit dengan mesin, dan yang terakhir tata kecantikan, tata kecantikan. Itu adingkangkan. Jadi memang itu adalah suatu upaya ya, karena mungkin faktor dari masyarakat Indonesia banyak nganggur nih karena ngatih skill Pak ya, ngatih kemampuan. Jadi dibantu dengan adanya Balai Latihan Kerja ini adingkangkan ya. Tentunya biar kita tuh punya skill, karena mana ini bukan cuman pangkat ya yang dikina, bukan cuman titel misalnya lah S2, tapi ngatih skill kan ya ini Allahualam pacak diterima begawi Pak ya. Butuh keahlian tadi ya. Jadi itu yang akan kita bahas di akhir ini. Ada yang kance banyak nian. Kita terima telepon enggak dari masyarakat nih? Kalau ada yang nak interaktif ya. Nah, jadi kalau yang nak salam-salam kian Pak ya, silahkan. Kalau kamu nak salam-salam dengan Bapak Disnaker, silahkan ya. Kita lanjut ngut ke jam 10 nih di Talkshow pagi akhir ini. Kita beri kuda jungkan kuda ngupi mpok ngatek kancenya Pak ya. Iya, masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah kita. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio Jemaah kita dingkang kanceh. Kita masih berlanjut nih ya, ngenai pengangguran. Dek sudah kalau dibahas ngenai pengangguran nih ya, ada kian. Kadang juga yang lah begawi dek tahan alasannya ya, karena begawinya sare. Gitu menganggur sare pula ya, ngatik pendapatan. Memang masyarakat Indonesia ini unik-unik zamannya. Nah, jadi ada yang kanca mungkin banyak ya faktor pengangguran ini, baik itu dari yang dek galak nian begawi, atau mungkin karena PHK ya, atau lah banyak berusaha di kanci memang dengan teknik lowongan ya, atau juga lain sebagainya. Nah, tentunya kita pengen tahu juga nih Pak ya, penyebab pengangguran itu di ya. Ada berapa iko sih Pak yang secara spesifik ikian ya? Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai penyebab pengangguran itu sendiri, itu yang jelas jumlah lapangan kerja yang minim. Percuma kalau banyak skill dan sebagainya, ternyata lowongan pekerjaan tidak ada. Nah ini kan buat lapangan di WO. Nah, buat usaha di WO kali terpaksanya kayak tempat yang apa istilahnya yang kosong kemana. Maka kawan-kawan mungkin di sini banyak masyarakat kita kan, terutama pencari kerja itu. Oh, Batu Raja lah katanya lagi loka aja kawan, langsung ke seberang, ke Jawa, kan kemana ya. Itu. Tapi memang untuk saat ini kita tidak tertutup kan, asal kita mau dan ada kesempatan di tempat lain tidak masalah kan, terbuka. Nah, begawi di mana kian? Ke Papua laju, ke Aceh aman tahan. Aman tahan. Rupanya di sana cuman pekerjaan yang tidak skill, awalnya ke jauhnya ke sana. Iya. Maaf ngomong, nak gawi dia bong kira-kira. Buruh bangunan misal. Buruh bangunan di Papua, dong ongkos balik kan lah berapa bong. Cuman itu tadi di sini mungkin ngatik lokanya kali ya. Mungkin kalau di sana dibayar mahal, mungkin bisa saja ya. Kemudian selanjutnya banyak lowongan pekerjaan, tetapi kualitas SDM-nya nih tidak bagus. Mungkin ini misalnya suatu perusahaan besar buka di tempat kita ya. Masyarakat kita
banyak yang nganggur. Tapi ternyata pas dibuka lowongan pekerjaan, paling gawe-gawe yang kasar, yang sifatnya tidak skill. Iya, benar. Cleaning service, tukang buka ke lawang, jadi satpam, jadi itu. Jadi sayang sekali kalau kita tidak ada skill, sehingga kita tidak dapat memenuhi lowongan pekerjaan itu. Kemudian kemiskinan, begitu kan? Kembali lagi masalah pendidikan. Mungkin dia pintar, ibarat kata lo aja mau pacak motor, bong. Pacak jemping segala macam ya. Tapi ditanya SIM Ngetik. katik. Nah, dia baca pula. Ini kan. Bisa kita belajar otodidak, membaca buku. Apalagi zaman sekarang Lah, canggih HP ya. canggih ada gala nak belajar pendidik ada kan. Aku lah pacak nukang, bong. Kadang-kadang ini ada YouTube. Kira-kira cak itu kan. Padahal aku kan tukang. Karena banyak. Tapi karena kita tidak ada ijazahnya seperti itu kan. Bahkan mungkin kemampuan kita melebihi seorang sarjana tapi tidak punya pembuktian pendidikan tadi, maka itu Sulit pula, Pak, dia ya. pacak dipakai ukang. Syarat S1 jurusan ini. Kita dia tamat SD, bagaimana, Bung? Kira-kira apa itu, Bung? Iya, itu juga mengenai faktor ekonomi pula ya, karena banyak nih masyarakat nak nyakah gawian biar dapat duit untuk kuliah ya, misalnya untuk dapatkan gawian yang lebih bagus nih ya. Nah ternyata gawian tidak dapat, dapatkan gawian lah jurung ya, karena ngatik pendidikan tadi itu juga di angka berputar jadi mengenai ekonomi nih ya. Nah jadi ya ringka-angka segalanya penting berarti ya, skill penting, pendidikan penting ya, juga kalau ada lowongan yuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau nak buat lowongan, misal kamu nak buat usaha juga lebih bagus gitu ya, kamu buka lapangan pekerjaan jadinya. Kalau ngatik lagi lapangan pekerjaan untuk kamu buat diwe. Betul, itu yang kami galakkan seperti itu, seperti sampaikan Pak Parizal tadi kan, saudara Parizal, bahwa Pak Jokowi itu yang ini kan, jadi ditingkatkan kualitas kemampuan, keterampilan. Tadi misalnya bisa pacak ngelas, jangan begawe tempat las, ada modal, pinjaman kan banyak sekarang tuh, pinjaman yang sifatnya lunak ya. Nah itu buka ada bengkel. modal, buka bengkel di Nah, dan ini juga tambahan sedikit Pak, ini untuk di zaman era globalisasi ini dan sekarang juga eranya zaman sertifikasi. Jadi semuanya harus mempunyai sertifikat gitu ya. Punya ada bukti lah ya. Bukti zaman sekarang ini. Jadi kalau mau bekerja, mau melamar pekerjaan itu harus mempunyai sertifikat. Kecilnya saja untuk untuk tukang aja, tukang sekarang tukang masang keramik misalnya kan, itu harus kalau ini harus juga ada juga sertifikatnya gitu, seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengikuti pelatihan ya, itu ada sertifikatnya ringka-angka itu penting ya. Penting. Kalaupun misal kita kursus lah, ibarat kata bahasa mesin itu ya, kursus lah majinya. Jadi itu ada sertifikat, itu juga penting untuk dilampirkan di pelamaran kerja kita tadi ya. Itu juga akan jadi bahan pertimbangan perusahaan ya. Oh ternyata dia inilah punya skill ya, selain pendidikannya yang lah oke, katanya ternyata lah kursus sana sini katanya banyak nih sertifikatnya tuh singgahnya tuh. Nah itu juga akan berdampak. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BLK itu berasal dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi langsung. Jadi itu bersifat skala nasional. Itu bisa digunakan di mana aja di seluruh Indonesia. Nah itu ya, karena itu langsung dari Presiden Joko Widodo Kang Kancih ya. Nah kalau pengangguran di Kabupaten Oku kita nih Pak ya, itu banyak dek sih Pak, dek kuda enak Indonesia ya, Oku kuda ini. Baik, data yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku bahwa untuk sampai tahun 2020 kemarin itu sebesar 6,1% atau sekitar berjumlah 15.956 orang dari seluruh total jumlah angkatan kerja. Kemudian kalau kita bandingkan di tahun 2019 itu sebesar 4,55%.
Jadi ada peningkatan, mungkin pengaruh pandemi tadi kan. Iya benar. Wong PPKM banyak di rumah, mak mana nak nyari duit, ya. Ya, jadi rezeki tidak datang di rumah ya memang, tapi memang itu tadi karena untuk apa penanggulangan wabah itu kan, itu sistemnya PPKM itu kan. Nah, jadi kalau saya dapat data ya, untuk aku belum dapat ini, tapi untuk di Indonesia ini 2020 itu sebesar 7,7%. Nah ini 2021 ini ada sekarang ya, udah turun ini, turun itu, ya, Bung ya, 6,49%. Jadi keceknian turunnya itu kan, tadinya 9,77 juta, ini jadi 9,1 sama itu. Jadilah penting. Tapi jadilah lah tuh itu kan. Labu guyur kan dia mau buka toko dan sebagainya itu kan. Banyak juga manahi kan banyak yang pinjam-pinjaman ataupun bantuan-bantuan ya yang dimanfaatkan mungkin oleh masyarakatnya untuk buat jualan diwe ya. Timbang nganggur kan ading keangkance karena roda, jangankan roda perekonomian deh, roda mulut ngopahut kan nak berputar. Betul. Kalau ngati yang ngisi mana dia. Benar. Laju mati kan dia kalau ya. Itulah ading keangkance. Jadi apa namanya, pengangguran ini walaupun sedikit tapi ada penurunan lah ya, karena juga mungkin pandemi COVID-19 lah sedikit membaik ya, betul. Lah sedikit menurun nih yang terpapar, lah banyak yang sadar juga, yang lah banyak yang vaksin ya, jadi COVID-19 ini caknya lah mulai lesu. Semoga cepat laki lah ya, lah malah pula kita harus menang melawan COVID ini kan. Madai nak ulang tahun 2 tahun Pak jadilah setahun oi. Benar Bung. Malak pula ya. Nah kalau nih peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Oku nih Pak ya dalam nanggulangi pengangguran nih apa kian sih Pak? Ya baik, terima kasih. Berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2016 ini kan tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Oku, bahwa Disnaker mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas kewenangan otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan. Jadi di dinas kami ini Bung, ada yang namanya kepala dinas, itu kan. Dia ibarat sepur tuh paling depan, komandan kami kan. Kemudian sekretaris itu bidang keuangan dan kepegawaian. Kemudian ada kepala bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Nah ini ngurusi pelatihan juga kan, tapi sifatnya peningkatan aja, peningkatan. Jadi orang sudah kerja atau orang sudah punya usaha, ditingkatkan lagi skillnya, upskilling, namun uji itu bahasa kerennya bahasa meranjatnya. Bahasa ulu, bahasa meranjat. Maaf yang orang meranjat. Jadi kemudian kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Nah bidang inilah yang ngurusi kartu kuning, kemudian apa namanya AK1 mau mainahi kan, yang galak jeme apa kalau nak begawi syaratnya itu syarat kartu pencari kerja itu kan. Nah, kemudian masalah apa namanya perluasan kesempatan kerja, artinya kalau ada lowongan pekerjaan perusahaan itu wajib untuk melaporkan bahwa ada lowongan pekerjaan, laporkan ke kami dan itu akan disebarluaskan informasi tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2005 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Banyak ini perusahaan dulu mungkin rajin, main diam-diam. Nah ini kan tujuannya bukan kita mau ini, cuman dalam artian agar masyarakat kita secara luas dapat mengetahui lowongan pekerjaan ini. Apalagi kita sudah memberlakukan juga namanya Perda nomor 5 tahun 2017 ini Bung, tentang pemberdayaan tenaga kerja lokal. Nah ini Perda ini ceritanya inisiatif dari bapak-bapak anggota dewan kita ini kemarin kan, untuk melindungi tenaga kerja kita di Oku ini kan.
di dalam perda ini, nah laju bececik sukang aku nih Bung. Dengar apa ya? Dengar apa? Jelaskanlah Kudai. Ini kalau perusahaan itu mempekerjakan targetnya 100 orang. Ini 50% harus tenaga kerja lokal kita. Iya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jangan tegaknya kian di tempat kita tapi galak nerima jema kita. Nah, cuman harus diiringi dengan skill tadi. Balik lagi ke skill. Kamu kita tidak tahu gawi kenya mak mana ujung-ujungnya tuh Bo. Pengangguran nih lah. Ngomong jadi gawi-gawi yang kasar tadi kian. Pacar ini dek tahu, pacar itu dek tahu. Nah, ngisinya apa itu? Salah-salahkan jema bermasuk ya. Makanya peningkatan kemampuan upskilling itu perlu, terutama untuk para pencari kerja kita kan, masyarakat kita ini. Kedepannya 5 tahun dia di sini naik lagi Bung, sesuai perda itu 75% harus jema kita. Amanatnya jangan cuman tenaga itu tadi kan yang tanpa skill tadi, yang skill juga kendaknya dari manajemennya adalah wong kita. Iya benar ya. Ya kadang nih perusahaan wong nih galak kian nemplok ya, kian. Tapi dede galem pekerjakan mungkin masyarakatnya banyak bertanya, perusahaan si A besak nian tapi ngatik jema kita yang begawi. Perlu dipertanyakan juga nih ya. Kamu pintar deh dalam segitu ya. Kamu pajak perusahaan juga pajak bangkrut ya kalau manajemen sumber daya manusianya jelek. Misalnya kita pakai di alat berat itu kan. Nah, aku biasa nyupir ini, rupanya biasa nyupir ini traktor, mobil biasa, angkot. Keban kalau mau kena tumbur barang itu kan, Bung. Itu kira-kira itu kira-kira dingkangkan ya. Jadi perlu dipahami, jangan cuma ngina dari kaper depan ya, karena memang mungkin perusahaannya tuh lah nerima buka lowongan untuk daerah untuk jema-jema lokal, cuman ternyata dedengatik yang memenuhi standar. Itu juga akan jadi pertimbangan karena diuhang ya takutnya ringkangkan laju gulung tikar pula ya. Kalau mempekerjakan kita yang pacak di mulut kian. Betul seperti hotel ya, hotel banyak nih hotel. Ada hotel besar di kita saat ini ya. Itu Bung ya. Cuman ya misalnya tenaga kokinya. Kemudian apa lagi Bung? Yang sifatnya memang resepsionisnya. Kamu kita drama, kenapa kan? Ya, ngomong kan. Jema datang dicelingi. Makanya ada sekolahnya itu kan, perhotelan, begitu kan? Iyalah, jadi mari kita tingkatkan skill untuk tenaga kerja adik-adik yang sedang mencari kerja, begitu kan? Nah, kemudian untuk yang ini Bung, yang ter-PHK. Benar. Kenapa saya di PHK, begitu kan? Mungkin skill saya kurang bagus. Tingkatkan lagi kemampuan itu kan. Amulah kepepet nih kan main lagi kan malahan seperti dunia perdagangan Bung malahan pakai apa dia? Yang online ini kan. Yang online itu. Amun lemak walaupun mak mana Bung cakak hukang tuh lah. Makanan misalnya ya. Di jengok di lorong mana itu? Jengok Bung. Hanya dengan handphone itu untuk yang masak ya, masak yang mungkin yang ikut pelatihan di Pak Rizal. Nah, melemak kan, ama dek emak sekali tu lah Bung. Dek nggak ngulang lagi. Kira-kira Tuleh cuma gede deh, aduh ya. Mungkin ada tambahan nih Pak Rizal. Pak Rizal. Ya, kita tahu penyebab pengangguran ya. Mengatasi pengangguran tadi ya. Ya salah satunya memang kita harus memperluas lapangan kerja, ada mendorong ekspor dan menyediakan sarana dan prasarana ya. Atau memperluas produksi dan memberikan program padat karya. Nah, program padat karya ini di Dinas Tenaga Kerja ini ada ya. Kita tahu bahwasannya program padat karya itu ada yang padat karya produktif dan ada program padat karya infrastruktur. Contoh padat karya produktif itu di mana kita bisa membuat kelompok di desa untuk membuat kolam ikan, buat penggemukan sapi dan ini peternak domba, kambing. Jadi di mana kita bantu dari bibit, kandang dan baik kolamnya juga. Jadi setelah termasuk pakannya, jadi untuk sampai dia
3 bulan ke depan sampai siap produksi, dan itu hasilnya bisa dijual dan bisa dibagikan ke masyarakat desa seperti itu. Gitu ya. Jadi adingkang kanci tentunya sangat bermanfaat ya, karena kalau kan ternak itu apalagi nih pergan manahi kan lumayan ya, penjual sapi, domba manahi ini kan adingkang kanci. Tentunya aman kita pacak memanfaatkannya, tentunya adil lah penghasilan yang kita dapat tuh ya. Benar. Janganlah nganggur-nganggur nian tuh Pak ya. Kesian lah nggak pekut. Madai diajungkan makan sahini instan gitu lah, instan pula ya. Aduh, sedikit demi sedikitnya lah harus kasih yang bergizi bang, kita punya tenaga untuk mikir ya, biar punya skill lah dingkangkan cek. Kita belajar nih data hasil lah 33 menit minggu dari jam 9 pagi masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Disnaker Kabupaten Oku. Etnis 101,1 Batu Raja Radio. Oke, Ringkang Kanca, waktu kita terbatas nih ya. Banyak yang disampaikan mengenai pengangguran ya. Jadi yang nak kita tutup acara kita Talkshow pagi ini, sebelum kita tutup ada harapan dan doa harapan dan doa serta pesan kesan untuk masyarakat Oku kita nih, khususnya nih Pak Ipan, silahkan. Baik, terima kasih. Ya tentunya harapan ke depan ini semoga pandemi ini cepat berlalu ya Mbak ya, sehingga geliat usaha kita ini kembali seperti semula, bahkan mungkin bisa lebih meningkat lagi begitu ya. Benar-benar. Kemudian untuk adik-adik dan yang sedang belajar ataupun istilahnya mencari ilmu dan kemudian atau sudah tamat ingin mencari pekerjaan, coba kita sama-sama tanya pada diri sendiri, apakah kemampuan saya sudah cukup begitu kan. Kalau masih kurang, mari belajar lagi, seperti keterampilan bahasa Inggris, komputer, aplikasi dan sebagainya. Jangan membatasi diri dengan teknologi dan pengetahuan. Teruslah belajar begitu kan. Kemudian juga kalau kita sudah hebat, sudah pintar, sudah ini tidak tahu bagaimana mencari informasi lowongan pekerjaan itu, ya kita juga akibatnya juga tidak banyak juga begawi. Di mana ada bukaan kan? Saya itu. Sekarang kan sudah sistemnya online, kata Pak Warizal tadi, sudah bursa tenaga kerja melalui situs Kemenaker itu kan. Nah, kita bisa buka di situ. Dan kita bisa bekerja tidak hanya di Kabupaten Oku, bisa di Oku Selatan, di Sumsel atau di manapun di Indonesia ini kan. Bahkan mungkin ke luar negeri bisa. Kalau memungkinkan ya. Memungkinkan, mampu. Skill kita bagus. Jadi TKI kan. Tapi yang skill loh, mungkin gajinya besar kan. Begitu. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Oku kiranya juga harus memahami masalah aturan-aturan baru begitu kan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya kan. Jadi tidak harus menunggu dari pemerintah untuk mensosialisasikan, karena ini sudah diundangkan dalam lembaran negara, artinya dianggap kita ini mengetahui aturan itu. Dan kalau memang nanti perlu informasi, konsultasi, kami Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Oku, khususnya bidang saya hubungan industrial, siap memberikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan aturan, kemudian standar operasional kerja seperti apa sesuai aturan begitu kan. Kemudian dari perusahaan itu seandainya ada lowongan pekerjaan, tolonglah disampaikan ke kami dan agar bisa disebarluaskan ke masyarakat, sehingga adik-adik kita dapat mengikuti atau mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan. Kukira mak ini kan bong, aman ngomong lemaknya bong. Ada siko yang aku sampaikan. Apa tuh? Cerita Jima Palembang. Wong kita ini ngati yang nganggur sebenarnya bong. Ngomong ngangguran. Ada gawe kalau. Karena menditanya nak kemana? Ada gawe. Ada gawe. Nah sebenarnya ngati yang nganggur Palembang. Cuma itu kelakar. Teman ngati penghasilan ada gawenya tadi. Entah gawe apa dia bong ya. Bingung juga. Ada tambahan nih Pak Farizal? Ya,
kita tahu ya bahwasannya Dinas Tenaga Kerja ini selain memberikan program-program pelatihannya, intinya adalah untuk kita mengajak untuk mengajak kita untuk berwirausaha tadi, Pak. Karena apa ya? Karena untuk mencari pekerjaan kita tahu sulit sekali sekarang, karena ketersediaan lapangan pekerjaan sangat sedikit dan jumlah tenaga kerja sangat banyak. Itu adalah menjadi sangat masalah bagi bukan saja Kabupaten Oku ya, ini masalah skala nasional sangat besar. Jadi pesan saya upgrade lah ilmu, skill dan mulailah berwirausaha, jangan banyak berpikir begini takut untuk mengambil langkah. Langkah terbaik adalah jika kamu harus mengambil risiko dari pekerjaan. Jika kamu tidak berani, maka kamu akan dipekerjakan oleh orang yang berani gitu. Nah, itu dia, mantap ya. Jadi kalau kita dapat pekerjaan, kita harus membuat lapangan pekerjaan tadi, itu yang mantap ya. Tapi kalau kita tidak berani melangkah, itu tadi kita akan terus begawing kok jemaah misal ya. Kita akan dipekerjakan oleh jemaah yang berani tadi, itu mantap niat pesannya Dingkang Kanca. Sebagai penutup kita pesan tadi ya, semoga semangat juang di hari pahlawan ini membangkitkan energi kita untuk lebih maju, lebih semangat lagi ke depan nih, baik itu nyakagawian ataupun buka usaha ataupun perusahaan ya. Ibu Khalifah pamit bersama Pak Ivan dengan Pak Fahrizal dari Disnaker Kabupaten Oku. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Semoga tetap berlanjut silaturahminya. Amin. Semoga tetap dalam keadaan sehat, rezekinya lancar pula ya. Amin, ya Allah. Sudah ini ada rundingan santan kinca, sajian santai keluarga tercinta bakal dikanci oleh Bung Nur di akhir Rebu menggebu ngut ke jam 12 siang kala. Halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio cuma kita Etnikom jaringan media etnik Indonesia. Kuasa antar dagingnya putih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.